Petang kami lanjutkan bersama saya Cindy Permadi. Saudara, kasus kematian Sutrimo naik ke tahap penyidikan. Polisi menerapkan pasal dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana sesuai laporan yang diajukan keluarga Sutrimo. Rabu 12 Agustus, tim Ditreskrimum Polda Metro Jaya akan melakukan ekshumasi jenazah Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah. Dengan demikian, akan diketahui penyebab kematian Sutrimo, apakah wajar atau tidak. Penyidik juga telah melakukan pemeriksaan sebanyak 24 saksi dan jika dibutuhkan, pemeriksaan tambahan akan dikejar polisi pada keluarga Sutrimo di Banyumas. Kami sudah meningkatkan ke proses penyidikan. Insya Allah hari Rabu lusa kami akan melakukan ekshumasi di Banyumas. Mudah-mudahan nanti dari hasil ekshumasi kita bisa menemukan dan kita bisa menyimpulkan apa yang menjadi penyebab dari kematian yang bersangkutan. Kan sebagaimana laporan polisi yang kami terima itu adalah pasal pembunuhan ataupun pembunuhan berencana. Misalkan peristiwa kematiannya kenapa juga tidak ada. Jadi tidak ada yang disebut dengan kronologis penyebab kematian itu kan. Sebetulnya menjadi salah satu saksi kunci untuk bisa mengungkap kebenaran daripada kasus ini ya, kehilangan saksi kunci. Misteri kematian Sutrimo kini resmi menjadi ranah penyidikan Polda Metro Jaya. Pengambil alihan kasus dari Polresta Banyumas ini menjadi titik awal baru untuk menguak tabir kematian yang dinilai penuh kejanggalan. Ex-Kabareskrim Ito Sumardi menilai dengan adanya laporan keluarga, polisi bisa segera melakukan ekshumasi untuk mengetahui penyebab kematian Sutrimo. Nah, sangat memungkinkan Mbak ya, karena kan ekshumasi itu juga harus ada dokter yang forensik yang mendampingi, ada pengamanannya, ada keluarganya, termasuk daripada pengamat independen. Misalnya di sini Kompolnas ataupun daripada Komnas HAM, karena kita juga tidak ingin, karena ini kasusnya ini kan kasus besar yang menyangkut kepada kasus besar, kita tidak ingin ada dugaan-dugaan terjadi rekayasa daripada penyidik. Jadi saya kira ekshumasi harus segera dilakukan. Desakan untuk mengungkap kejanggalan kematian Sutrimo tak hanya datang dari keluarga, tapi juga dari Ormas Kongres Pemuda Indonesia yang sudah melayangkan laporan ke Barreskrim Mabes Polri. Kuasa hukum Kongres Pemuda Indonesia, Pitra Romadoni, menilai sebagai orang yang pernah bekerja di rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang kini terseret kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, Sutrimo diduga kuat memegang kunci informasi penting. Kematian yang mendadak di tengah pengusutan kasus mega korupsi tersebut langsung memicu alarm kecurigaan publik. Di kriminologi, tentu kan yang bersangkutan ini sebagai pegawai ataupun karyawan atau tukang kebun lah disebut. Dikit atau banyaknya yang bersangkutan pasti tahu siapa yang ketemu dengan FA, jam berapa ketemunya, apa yang didengarkan dalam pembicaraan. Setidaknya itu kan membantu dalam proses penegakan hukum. Maka dari itu kami sangat sayangkan apabila yang bersangkutan ini meninggal dunia. Kami juga berduka atas kepulangan yang bersangkutan. Tapi dalam pengungkapan kasus ini sampai saat ini kita masih terus melakukan pendalaman dalam kejanggalan-kejanggalan ini. Kini bola panas berada di tangan penyidik Polda Metro Jaya. Kepastian hukum pun langsung diambil secara cepat. Penyidik dijadwalkan akan segera melakukan proses ekshumasi pada Rabu mendatang. Pembuktian ilmiah melalui pembongkaran makam ini akan menjadi kunci utama membongkar misteri kematian Sutrimo secara terang benderang, termasuk mengusut apakah kematian Sutrimo murni karena medis atau dugaan pembunuhan seperti yang disangkakan keluarga. Tim Liputan Kompas TV. Pasca laporan dugaan kejanggalan kematian pegawai ex-Jampitsus Sutrimo,
Polda Metro Jaya pun akan melakukan ekshumasi makam Sutrimo pada Rabu mendatang. Kematian Sutrimo tengah diusut dalam kasus mega korupsi eks Jampitsus dan memicu kecurigaan publik. Kita bahas bersama pengamat hukum dan kepolisian Irjen Purnawirawan Anton Carlian dan dokter forensik Rumah Sakit Universitas Indonesia Dr. Oktavinda Savitri. Selamat petang semuanya. Selamat sore. Oke, Pak Anton, kalau ini kan sebenarnya sudah 3 minggu berjalan dari jarak antara pertama kali dimakamkan dengan rencana ekshumasi. Seberapa besar ekshumasi ini akan bisa membantu dibukanya kasus, apalagi dugaannya adalah pembunuhan dan pembunuhan berencana? Saya kira dengan ekshumasi itu ini sangat-sangat vital sekali. Bahkan dari awal ketika saya menjadi narasumber di Kompas TV, justru yang pertama kali saya sarankan itu ekshumasi. Karena setelah ekshumasi ini akan diketahui otopsi mayat itu sendiri. Nah, dari otopsi mayat itu sendiri nanti akan diketahui penyebab kematian. Kalau menurut saya justru yang pertama kali awal itu ya harus ekshumasi dulu. Karena yang paling utama kalau ingin mengetahui apakah penyebab kematian wajar atau tidak wajar, ya dengan saintifik, dengan toksikologi forensik. Nah, justru di sini kalau ekshumasi ini terlambat, nanti ini pun juga akan berpengaruh. Karena di dalam tubuh manusia itu walaupun memang ada bisa dari lambung, bisa dari usus, bisa juga dari rambut, tetapi intinya dari setelah ekshumasi kemudian otopsi itu lebih cepat, lebih bagus. Nah, karena akan diketahui nanti kadar-kadarnya. Mungkin nanti Dokter Oktav bisa menerangkan. Ini kita tanya juga kalau gitu ke Dr. Idun. Dr. Idun, kalau rencananya Rabu 12 Agustus baru ekshumasi, artinya kan tepat 3 pekan sejak dimakamkan. Masih bisa sejelas apa dalam mengungkap penyebab kematian sebenarnya? Oke, agak sulit nih saya jawabnya gitu ya. Karena sebenarnya gini kan, memang kita tahu bahwa otopsi itu untuk mencari sebab pasti kematian gitu ya. Kalau dia nggak, otopsi itu paling baik tentu secepat mungkin gitu ya, begitu orang itu meninggal gitu. Nah, kalau ternyata sudah dikubur, kita lakukan gali kubur, ekshumasi. Jadi kan ada banyak penyulit nih, ada faktor pembusukan, kemudian kita juga nggak tahu nih kondisi tanah di dalamnya seperti apa. Itu juga kan mempengaruhi proses pembusukannya tadi gitu. Jadi bukannya nggak bisa, masih bisa, tapi memang mungkin akan ada penyulit gitu ya. Ada berbagai hal yang ya kita masih belum tahu nih. Jadi memang biasanya harus sangat hati-hati gitu. Karena yang namanya otopsi itu kan kita membuka rongga-rongga tubuh, kemudian kita memeriksa organnya satu persatu gitu. Kemudian mencari, oh ini ada kelainannya A, ini ada kelainannya B, kemudian disimpulkan, oh ini sebab matinya apa gitu. Tapi nah, masih bisa ditemukan kalau dalam waktu 3 minggu itu, dokter? Tergantung sebenarnya mau kita cari apa. Kan gitu ya. Jadi tergantung juga tadi pembusukannya sudah sejauh mana. Itu yang sebenarnya kita belum tahu kan gitu. Jadi mungkin aja ternyata tanahnya tadi justru baik sehingga mempreservasi jenazahnya gitu. Sehingga masih ada organ-organ yang masih cukup baik pemeriksaannya. Itu salah satu kemungkinan gitu. Tapi mungkin juga kalau misalnya ternyata kondisi tanahnya justru mempercepat pembusukan, ya ada kemungkinan kita memang nggak ketemu apa-apa gitu. Itu yang sebenarnya kita belum tahu, sehingga tetap ekshumasi menjadi salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mencari jawaban sebab kematiannya. Sebenarnya gitu. Oke, kalau tadi kata Dokter Idun sebenarnya tergantung juga apa yang dicari. Nah Pak Anton, kalau gitu apa yang harusnya fokusnya pencarian di mana dulu nih ketika nanti ekshumasi dan juga otopsi? Nah, memang dicari penyebabnya itu sendiri. Justru tadi betul, lebih cepat lebih baik. Karena kalau bisa kita ketemukan ya 1 sampai 3 hari, waktu saya bicara kan baru beberapa hari. Saya menyarankan agar sesegera mungkin, karena tidak ada proses yang menghalangi untuk ekshumasi itu sendiri. Ekshumasi itu bukan masalah ada izin atau tidak ada izin, tapi ini merupakan satu kewajiban. Justru menurut saya ini cukup terlambat. Kalau dari awal kita sudah bisa memastikan bahwa ini ada racun, sudah tidak perlu banyak
saksi lagi karena saksi-saksi yang menemukan KP kan sudah jelas itu Oke. adanya busa yang banyak. Nah, Pak Anton, Kemudian sorry, ya. tapi kalau misalnya untuk memastikan ada pembunuhan atau tidak, artinya tapi apa yang dicari dalam otopsi itu? Penyebab udah pasti, tapi fokusnya nanti akan kemana? Nah, ini kan sudah jelas bahwa korban ini ada keterkaitan dengan kasus yang sekarang ini sedang diselidiki dan ini kasus yang sangat besar. Justru beliau sendiri ada di TKP, minimal korban ini Sutrimo ini mengetahui lah siapa-siapa saja tamu yang datang ke tempat penemuan barang bukti sehubungan dengan kasus besar FA ini. Dan ini kan meninggalnya itu 1 hari sebelum ditahan ini, makanya seperti sangat-sangat direncanakan sekali. Dan ini merupakan ya salah satu saksi kunci yang memang akan banyak mungkin mengetahui latar belakang daripada kasus ini. Makanya dengan adanya kasus meninggalnya Pak Sutrimo ini, tolong ini perlindungan saksi dan korban mungkin harus segera juga agar diadakan perlindungan karena tidak menutup kemungkinan nanti masih ada saksi kunci yang menjadi korban. Syukur kalau ini ketahuan mungkin saja ada saksi korban tertentu yang memang belum terdeteksi dan ini tidak ketahuan dan ini kan akan bahaya sekali. Oke, LPSK juga harus langsung turun tangan kalau gitu. Saya juga mau nanya lagi ke Dr. Idung. Saksi dan barang bukti itu. Oke, Dr. Idung, ketika ditemukan kondisi Pak Sutrimo ini kan diduga dalam kondisi mulut berbusa. Sebenarnya kondisi-kondisi apa saja yang bisa membuat seseorang ketika ditemukan meninggal dunia dalam kondisi itu? Ada penyakit atau ada faktor lain sebenarnya? Kalau mulut berbusa ya itu satu kondisi yang bisa istilahnya bisa disebabkan oleh banyak hal gitu ya. Kita juga nggak bisa menebak-nebak gitu. Tapi kalau misalnya kemungkinan biasanya kalau ada mulut berbusa kita akan menduga bahwa mekanismenya mungkin adalah mati lemas gitu. Nah, mati lemas ini kan bisa macam-macam gitu. Bisa memang berbagai penyakit bisa bikin mati lemas. Racun juga bisa bikin mati lemas. Kekerasan juga ada yang bisa bikin mati lemas gitu. Yang kalau mau tahu sebab pastinya ya tadi kita harus otopsi gitu. Dan itu masih bisa ditemukan ya Bu, apakah mati lemas karena penyakit, keracunan atau kekerasan dan yang lain-lain itu masih bisa ditemukan di 3 minggu ini? Kalau langsung di otopsi mungkin bisa gitu, tapi kalau 3 minggu ya tadi tergantung banyak hal gitu. Tapi ini kan sebenarnya upaya gitu ya, di banyak hal yang nanti mempengaruhinya gitu. Oke, kalau misalnya kan berbagai spekulasi muncul ketika ada dugaan dengan mulut berbusa, salah satunya adalah keracunan. Artinya kalau memang ada zat yang masuk ke dalam tubuh, itu akan bisa hilang seiring waktu ketika sudah dimakamkan, Dok? Bisa hilang, bisa masih ada, tergantung, makanya sangat tergantung dalam kondisinya, tergantung zatnya apa gitu kan. Ada zat yang masuk ke tulang misalnya gitu, itu masih bisa diperiksa. Kalau misalnya memang dia zat yang cepat sekali kerjanya, bahkan misalnya hitungannya jam ya bisa nggak ketemu gitu. Nah, makanya nanti bagaimana ahli ini bisa melakukan pemeriksaan sedetil mungkin, seteliti mungkin, mengambil sampel sebanyak mungkin untuk melakukan berbagai pemeriksaan tadi gitu, untuk bisa menemukan ini kira-kira sebab matinya apa gitu. Oke, nah Pak Anton, olah TKP kan sudah dilakukan, pemeriksaan saksi sudah dilakukan, tapi kenapa kalau menurut Anda kok masih kesimpulannya tuh masih belum dijelaskan juga sama polisi? Apa sih yang jadi kendalanya? Ya justru saya juga bertanya-tanya bahwa ya penyelidikan ini agak lama, walaupun tiga minggu, sepertinya seperti ada kendala psikologis gitu. Ya walau alam saya tidak tahu gitu kan. Padahal justru yang paling utama tadi itu ya penyebab kematiannya. Walaupun tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dokter, memang kalau kami juga dari forensik dulu diajarkan, kalau memang dari awal kan bisa dari lambung atau dari usus. Nah kalau sudah lama bisa dari urin, itu sampai 30 hari, kalau teori ini. Nah kalau memang sudah sangat lama sekali, kita sampai 90 hari batasnya itu bisa dari rambut. Ini rambut ini. Bahkan kalau rambut ini bisa tahunan. Itu pun juga tergantung daripada racun yang banyaknya racun kadarnya
segimana gitu kan, seperti salah satu yang arsen yang paling terkena itu kan Napoleon Bonaparte kan diketahui dari rambutnya bahwa beliau ini dibunuh karena diracun oleh arsen. Nah, jadi dalam hal ini untuk penyidik agar segera memfokuskan, karena ini sudah ke ranah penyidikan itu kan TKP, saksi, barang bukti untuk mencari pelaku. Nah, di sini tinggal difokuskan saja bahwa ini memang kematian yang tidak wajar. Dan saya yakin bahwa racun ini akan ditemukan, walaupun tadi misalkan ada berbagai macam mulut berbusa saja, ayan juga kan bisa mulut berbusa. Tapi kebanyakan keracunan itu diawali dengan mulut berbusa, jadi ya agak mirip-mirip lah gitu. Nah, kalau gitu, kalau untuk menyimpulkan itu, dokter sebenarnya butuh berapa lama sih ekshumasi dan juga otopsi sampai hasilnya keluar? Oke, jadi kalau untuk gali kuburnya sendiri kan bisa langsung dilakukan ya, kemudian mengambil banyak organ segala macam itu sebenarnya hitungannya jam ya. Tapi kemudian kan ada sampel-sampel yang harus diambil. Nah, sampel-sampel yang harus diambil, terus kita kan tadi punya banyak dugaan kan pasti dokter-dokternya gitu ya. Nanti ini kan harus diperiksa satu persatu. Itu nanti labnya yang mungkin akan agak lama gitu. Tergantung apa yang mau diperiksa, apakah memang bisa diperiksa di sini ataukah harus diperiksa ke tempat lain gitu. Jadi mungkin bahkan bisa sampai bulanan sebenarnya gitu kalau untuk mendeteksi racun tadi itu. Oke, Dr. Oktavinda Savitri, dokter forensik Rumah Sakit Universitas Indonesia, dan Irjen Purnawirawan Anton Carlian, pengamat hukum dan kepolisian. Terima kasih sudah berbagi bersama kami. Sehat selalu semuanya. Selamat sore.